Shalom semua ya yang hadir ya, Bobby, brother Bobby ya, shalom. Mr. Key ya, shalom Mr. Key. Lama tak jumpa. Ya, Ibu Iti, shalom Ibu Iti. Sebentar lagi kita akan mulai ya. Ibu Inika, shalom buat semua. Kita akan masuk mesbah doa kita hari ini, mulai awal Julai tanggal 2 masuki bulan yang baru. Amin. Terima kasih yang bergabung bersama-sama. Shalom Ibu Julia, apa kabar? Tuhan berkati Ibu. Shalom. Shalom Feby, ya shalom buat semua Feby. Shalom buat Ibu Wina, Ibu Winika, shalom. Sebentar lagi kita akan mulai ya acara mesbah doa kita. Shalom buat selamat malam semua yang hadir. Sebentar kita masuk. Ada satu renungan bahan material mesbah doa di grup ya. Kita sudah masuk di grup. Ibu Ros, shalom Ibu Ros. Tuhan berkati. Haleluya. Sebentar lagi kita akan masuk mesbah doa ya. Sambil menunggu yang lain. Shalom Pak Alexian. Shalom Mbak Ibu Dermawan. Ya, Ibu Dermawan yang dari Medan, Sumatera, Indonesia. Tuhan berkati, shalom. Sebentar kita akan mulai ya. Ya, shalom Ibu Dermawan. Shalom Ibu Iti. Shalom Pak Kennedy ya. Hormat Pak Kennedy. Ya, kita akan mulai ibadah mesbah doa keluarga malam ini, yaitu kita masuk di dalam bulan Julai ya. Bulan Julai atau bulan Juli, kita masuk di tanggal yang kedua, hari yang penuh berkat, penuh sukacita. Biarlah damai sejahtera turun buat keluarga-keluarga yang ada di rumah-rumah, anak-anak maupun istri semua, bersama-sama dengan kita semua bergabung mesbah doa keluarga bersama melalui Facebook ya, live streaming. Dan nanti saya akan download masuk ke YouTube. Nanti saudara bisa lihat di YouTube ya, di grup Pesoji ya. Makasih buat semuanya yang bergabung bersama-sama. Ya, shalom Ibu Diana, shalom Ibu Andri ya, shalom semuanya yang bergabung bersama-sama hadir. Ya, Ibu Yuyun, ya shalom Ibu Yuyun. Tuhan Yesus baik. Apa kabar semuanya? Sudah makan kah? Sudah makan malam semua? Sudah makan malam belum? Boleh angkat tangan atau tulis itu sudah, Pastor. Sudah makan malam ya. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita masuk ibadah mesbah doa, di mana kita ada di penghujung, sudah lewat di penghujung ya. Sekarang awal Januari kita masuk. Oke, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Renungan material saya sudah bagi di grup ya, tentang teladan lebih kuat. Teladan lebih kuat dibandingkan perintah ya. Teladan lebih kuat dibandingkan perintah. Nanti kita akan masuk untuk renungan materialnya ya.
Bapa, hari ini kami bersyukur buat semua malam ini Tuhan. Kami bersyukur juga hari ini Mesbah Doa Keluarga bersama-sama di bulan yang baru ya Tuhan. Tanggal 2 Julai, tanggal 2 hari bulan ya Tuhan. Biar kiranya Mesbah Doa Keluarga tetap semangat, tetap kuat melalui live streaming ya Tuhan. Walaupun kami tidak bisa berjumpa tatap muka, tapi kami percaya Roh Kudus ya Tuhan tidak ada batasnya. Roh Kudus ya Tuhan, kuasa-Mu ya Tuhan tetap mengiringi kami, tetap mendidik kami dalam setiap apa yang sudah kami berikan. Tuhan berkati ya Tuhan Yesus keluarga-keluarga kami, keluarga Shine of Glory, dan juga sahabat-sahabat doa, saudara-saudara kami yang ada di luar. Kami percaya Roh Kudus Tuhan turun atas kami di dalam nama Yesus. Kami serahkan semua ibadah Mesbah Doa Keluarga ini Tuhan. Tutup kami dengan kuasa darah anak domba. Oh Tuhan Yesus, biarlah kami mau belajar di hadapan-Mu ya Tuhan. Setia ya Tuhan. Oh, tunduk di hadapan, merendahkan diri di hadapan-Mu dengan korban syukur kami, mesbah doa di malam hari ini Tuhan. Kami percaya ada mujizat, ada kekuatan yang baru. Hari ini adalah hari kami perlu Engkau Yesus. Hari ini kami perlu Roh Kudus. Biarlah di bulan baru kami dapat dituntun oleh kasih anugerah-Mu. Dalam nama Yesus, Amba berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, shalom Ibu Tera, shalom Ibu Wina, Bapak Kennedy, semua yang hadir. Tetap semangat. Hari ini kita akan masuk. Ya, shalom buat istri saya Jasmine. Terima kasih. Kita nyanyikan pujian ya. Biasanya kita nyanyikan penyembahan. Hari ini kita masuk pujian. Lebih semangat lagi. Amin. Angkat jempolnya. Katakan hati, I love Jesus. I love Jesus. Okay. I love my Lord. I love my King of the God. Tuhan Yesus Raja di atas segala raja. Katakan amin. Haleluya. Bersyukurlah, pujian penyembahan, bersyukurlah kepada Tuhan. Na 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 na. Katakan haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung dan dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kasih-Ku melompat bagimu, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Katakan, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Kasih-Nya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Ayo semua jangan diam. Yang di rumah-rumah, kita bersyukur hari ini, malam ini, di hari bulan yang baru. Kita bersyukur atas kedaulatan Tuhan. Kita bersyukur kita masih hidup bersama. Kita bersyukur kita masih dilindungi bersama. Dibela Tuhan atas kemurahan-Nya. Dan semua karena ucapan syukur. Mari kita naikkan ucapan syukur dengan nyanyian pujian. Katakan amin. Bersyukurlah kepada Tuhan. Na 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 na. Salam Ibu Dita. Salam. Na 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 na. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, di atas gunung, di dalam samudra. Tanganku ku angkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku kelompat bagimu, rahmat-Mu baru setiap pagi.
Katakan bersyukurlah, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Katakan na 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 na. Sekali lagi ho, na 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 na. Ayo mari kita nyanyikan. Na 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 na. Oh haleluya. Na 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 na. Haleluya. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar yang bernafas memuji Sang Raja, biar yang gunung dalam samudra, tanganku kuangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Kakiku melompat bagiku, sebab rahmat-Mu baru setiap pagi. Yes, oh, oh. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik. Katakan, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Ho ho ho. Na 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 na. Yes. Na 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 na. Ho. Na 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 na. Oh, bersyukurlah kepada Tuhan, oh, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Sekali lagi, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Dengan suara lembut, bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, yes, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Bahwasannya itu selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Na 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 na. Na 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 na. Mari katakan na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Sekali lagi. Ho. Na 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 na. Na 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 na. Na 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 na. Yes. Haleluya. Hari ini kita bersyukur kita diberikan hari yang baru. Bersyukur karena kasih setianya selamanya hingga kita tetap masih ada bersama-sama di sini. Amin. Saya akan sebut lagi. Oh, ada Fresh Freddy, Ibu Elis yang ada di Miri. Shalom. Bapak Jeremia, shalom. Halo Pak Satu, apa kabar? Ya, baik semua ya. Oke, semua Tuhan berkati. Haleluya. Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Yesus,
Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, Yesus. Engkaulah segalanya, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, sebab Kaulah yang terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari katakan, Yesus, Engkau sungguh baik pada hari ini, malam ini Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik, Yesus. Namamu indah, namamu indah. Katakan, oh Yesus, Engkaulah segalanya, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Mari katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu. Katakan, ku selalu sembahmu, sebab Kaulah yang terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita serukan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, Yesus. Ku selalu sembahmu, sebab Kaulah yang terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, sebab Kaulah yang terima sebuah pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Katakan, kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Yesus. Kemuliaan, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Haleluya, haleluya. Sekali lagi, bahwasannya untuk selamanya kasih setianya Tuhan urapi lawat kami. Kami mengucap syukur, sebab Kau yang layak kami sembah. Kami tinggikan, lawat keluarga kami, lawat ibu bapa kami, lawat istri suami kami, lawat anak-anak kami. Semua ada di dalam kendali-Mu Tuhan. Roh Kudus menyertai kami di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, sama berdoa dan mengucap syukur. Dan kita yang akan mulai firman, katakan amin, haleluya, amin. Tuhan Yesus baik. Shalom Soraya, saya akan sapa dulu ya. Oh, shalom Ibu Rosti yang ada di Miri, SOG Miri. Shalom Brother Jeremia, shalom buat semua yang ada di Miri, ada yang ada di Tampoy, ada. Semangat ya, Tuhan berkati, haleluya. Hari ini kita masuk di mesbah doa keluarga yang kita sudah kirim, pastor sudah kirim di grup tentang yaitu bagaimana teladan lebih kuat dibandingkan perintah. Katakan, teladan lebih kuat daripada perintah. Oh, kenapa pastor? Betul. Kalau perintah itu hanya untuk sementara, tetapi kalau teladan itu lebih kuat, saudara. Amin. Kuat kita lebih menjadi contoh seperti Tuhan Yesus. Katakan, Tuhan Yesus menjadi teladan hidup kami.
menjadi teladan hidup kami. Mari kita masuk di ayat yang bagian C atau pengantar pembacaan firman. Setiap orang tua menginginkan anaknya berubah menjadi lebih baik, sehingga oleh karena itu orang tua sering memerintahkan anak-anak untuk melakukan atau tidak melakukan hal tertentu. Jadi hal tersebut harus dilakukan orang tua kepada anak-anaknya. Namun Rasul Petrus mengingatkan kepada penatua atau jemaat atau para pemimpin, yaitu bahwa ada lebih kuat dibandingkan perintah, yaitu teladan. Ingat ya, perintah waktu kita masuk itu tidak menjadi jaminan, tetapi teladan itu akan menjadi jaminan. Contoh ya, ketika orang tua melihat anak-anaknya dan anak-anaknya melihat orang tuanya, teladan, dia selalu baca firman, dia selalu bersama-sama berdoa, orang tuanya selalu mendidik anaknya, menceritakan tentang firman. Nah, itu ada teladan di dalam hidupnya dari anak-anak, diwariskan. Amin. Katakan amin. Haleluya. Saya melihat ada bapak, ada istri. Jadi kalau ada bapak itu kepala ya. Itu misalkan kepala, kalau istri itu leher. Jadi leher itu menopang suami atau kepala. Jadi leher itu harus topang. Jadi kalau tak ada leher, nggak bisa bergerak, saudara. Tetapi kepala rumah tangga atau leher itu ada penopang. Jadi kita belajar di sini bagaimana saling menopang suami istri. Amin. Kalau suaminya dia lemah, istri akan kuatkan dia. Dia akan nasihati dia. Nah, itu saling menopang. Jadi teladan istri dan suami, ya. Nah, di sini dikatakan bagaimana kita akan menjadi teladan. 1 Petrus pasal 5 ayat ketiga ya. Saya akan baca buat saudara dan saya. 1 Petrus pasal yang kelima ayat ketiga. Oke, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan dombamu. Ingat, seorang gembala atau hamba Tuhan atau siapa saja pemimpin jangan memerintah orang. Amin. Tetapi jadilah teladan. Oke. Kenapa kamu tidak ibadah? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu begini? Kenapa kamu tidak ikut doa? Biarkan saudara, jadikan teladan diri sendiri dulu. Suami jadikan teladan untuk berdoa. Istri jadikan teladan untuk berdoa. Maka orang itu akan mengikut kita caranya. Karena kita berdoa bukan untuk perintah, saudara. Amin. Kita berdoa untuk bukan perintah. Kenapa orang lain kok tidak bisa berdoa ya? Tetapi teladan ini akan dilihat orang. Teladan ini akan menjadi contoh orang lain. Amin. Saya tidak akan perintah. Saya tidak akan bisa perintah-perintah orang sana sini. Tapi kita akan mau jadi teladan. Amin. Pemimpin, gembala, siapa saja, itu tetap harus ada teladan dalam hidup kita. Teladan apa, Pastor? Oke, teladan firman Tuhan, teladan sikap hati kita kepada Tuhan, teladan di dalam melakukan sesuai dengan kebenaran firman Allah, teladan memberikan sikap rendah hati kepada orang lain, teladan saling menolong, teladan bagaimana orang mendoakan. Itu banyak yang Tuhan kasih teladan dalam hidup kita. Seperti apa? Seperti Tuhan Yesus. Katakan seperti Tuhan Yesus. Amin. Dan seterusnya kita baca di 1 Petrus pasal 5 ayat 1 sampai 11. Kita baca ya. Saya bacanya panjang juga nih. Gembalakanlah kawanan domba Allah, ya. Ini kepada Petrus ya. Aku menasihatkan para penatua di antara kamu. Aku sebagai teman penatua dan saksi penderitaan Kristus yang juga akan mendapat bagian di dalam kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Gembalakan domba, kawanan domba Allah yang ada padamu. Jangan dengan paksa. Ingat ya, kalau kita menggembalakan atau kita melayani anak-anak, kita tak boleh paksa, tapi kita menjadi teladan. Amin. Dan jangan dengan paksa dan tapi dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Katakan kehendak Allah. Saudara melayani sesuai dengan kehendak Allah, dengan sukarela. Oh Tuhan, saya mengasihi-Mu ya Tuhan. Saya mengasihi Engkau Yesus, karena ini Engkau ada dalam hidup saya. Nah, ini jangan kena paksa. Dengan sukarela, sesuai dengan kehendak Allah. Ingat ya, kalau sesuai dengan kehendak Allah, waktu saudara melakukan itu, saudara akan diberkati. Saudara dan saya akan diberkati. Saya percaya itu. Amin. Jadi bukan dengan paksaan. Aduh, ini dipaksa nih. Saya tidak mau seperti ini sebenarnya. Tidak boleh seperti itu. Stop.
Tuhan mau kita dengan rela hati. Tuhan kita tidak paksa, tetapi dengan kerelaan hati, kehendak Tuhan dilakukan dengan kehendak Tuhan. Ingat, dan jangan karena mau mencari keuntungan. Ingat, jangan mencari keuntungan waktu pada kita tolong, wah nanti dia akan tolong kita. Jangan ya. Kita harus ikhlas ya, sukarela. Tetapi dengan pengabdian diri. Pengabdian diri itu dengan kesetiaan. Wah, saya harus lakukan ini. Setiap hari saya harus lakukan ini. Oh ini, ayo bantu sesama. Ayo mari kita tolong sesama. Ayo kita doakan sesama. Dengan pengabdian yang sudah dilakukan ya. 3, janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu memerintah atas mereka dipercayakan kepadamu, tetapi hendaklah kamu menjadi teladan kawanan domba itu. 4, maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota. Ingat, 1, kalau kita melakukan sesuai dengan kehendak Allah, dengan sukarela, dengan tidak paksa, dengan tidak ada paksaan, maka kamu apabila gembala agung, yaitu Tuhan Yesus datang menjemput kita, maka Ia akan menerima mahkota. Amin. Wah, mahkota kemuliaan. Wah, kalau kita dijemput dengan Tuhan Yesus, kita dapat mahkota kemuliaan. Amin. Katakan amin. Saudara pasti bisa. Dan kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Itu untuk selamanya. Demikianlah juga kamu, hai orang muda. Saya perhatikan ada orang muda. Tunduklah kepada orang tua. Yang muda tunduk kepada yang tua. Bukan tanduk atau marah itu orang tua. Jangan ya, muda-muda ya. Tetap tunduk kepada orang tua. Dan kamu semua rendahkanlah dirimu. Kita ini sebagai hamba Tuhan, saudara sebagai semua hamba Tuhan, umat Tuhan, itu kita harus merendahkan diri. Ingat, merendahkan diri semua seorang terhadap yang lain. Ya, terhadap yang lain. Allah menentang orang yang congkak. Oh my God. Saudara tahu siapa itu congkak? Apa itu artinya congkak? Shalom Ibu Eno, shalom Ibu Nora, shalom semua ibu-ibu, Tuhan berkati. Siapa yang congkak itu? Boleh type di sini. Itu congkak itu apa? Saya mau tanya. Congkak itu apa? Ada yang tahu tak? Allah menentang orang yang congkak. Wah, mungkin ada yang bisa paham congkak ya. Tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Amin. Dia tetap mengasihani orang yang rendah hati. Ya, jangan congkak. Jangan stubborn. Stubborn itu keras kepala. Jadi keras di kepalanya. Sombong, iya betul. Jangan congkak, jangan sombong. Congkak, sombong, jangan keras kepala, stubborn. Dikasih tahu baik-baik. Dikasih tahu baik. Amin. Jangan congkak, jangan sombong, atau jangan keras kepala. Saya tak mau seperti itu. Kita tidak mau seperti ini. Stop. Kita mau merendahkan hati, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Mengasihani orang yang rendah hati. Ayat 6, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat. Ini ayat yang bagus sekali. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan. Waktu kita merendahkan diri di bawah tangan Tuhan, maka yang kuat supaya kamu ditinggikan. Ketika kita merendahkan diri, kita merendahkan diri kepada Tuhan, dan tidak ada kesombongan, tidak ada sikap hati yang tinggi dengan pikiran-pikiran apa saja yang mengecewakan, tetapi ada kerendahan hati di bawah tangan Tuhan yang kuat supaya kamu ditinggikan. Amin. Ya, angkuh, betul. Angkuh Ibu Wina. Betul, angkuh, sombong. Ya, kamu ditinggikannya pada waktunya. Ingat, ada waktunya Tuhan akan tinggikan saudara dan saya. Jangan sendiri mau ditinggikan. Hati-hati saudara. Jangan saudara dan saya mau ditinggikan. Wah, tiba-tiba naik begitu saja. Wah, saya mau seperti ini, saya mau seperti ini, saya mau jadi pemimpin. Tidak boleh, karena ada tangan Tuhan yang lebih kuat daripada kita untuk kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Supaya apa? Supaya kita dimuliakan, ditinggikan. Amin. Katakan amin. Jangan sombong. Sombong tidak ada orang yang sayang. Sombong tidak ada orang yang suka. Sombong tidak ada orang yang mau datang dekat dengan kita. Apalagi angkuh. Wah, semualah. Tidak akan bisa seperti itu.
Karena apa? Orang sombong itu, orang angkuh itu tidak bisa hidupnya tenang, saudara. Amin. Kita harus ada belas kasihan, kita harus ada kerendahan hati. Amin. Cuma Tuhan Yesus, Tuhan punya kekuatan buat kita. Kita siapa, saudara? Amin. Kita tundukkan kepala kita, rendahkan diri kita. Amin. Serahkan, ayat 7, serahkanlah segala kekhawatiran kepadanya sebab ia melihara kami. Oh, haleluya. Katakan haleluya. Ayat ini menjadi ayat andalan kita. Saya akan khotbah ini, ayat ini tentang kekhawatiran, kerisauan. Hari ini banyak orang risau. Hari ini banyak kekhawatiran. Oh, tidak ada uang, tidak ada apa-apa. Saya tidak punya makanan, saya tidak punya apa-apa. Sobat, saudara, dengar apa yang Tuhan kasih. Burung di udara dia pelihara, amin. Tanaman, semua bunga dia bertumbuh seperti Tuhan pelihara. Jangan risau, saudara. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia melihara kamu. Katakan amin. Tuhan, saya tidak ada makanan lagi. Oh Tuhan, saya mau naikkan bendera putih. Saya bercanda ya. Tetapi ingat, tak ada kerisauan, tak ada kekhawatiran kepadanya sebab ia memelihara kamu. Amin. Kamu dan saya, Tuhan ada pelihara. Amin. Katakan amin. Saya tahu saudara dan saya banyak pergumulan. Saya tahu saudara dan saya banyak masalah. Masalahnya banyak. Yang pasti itu uang, kebutuhan, makanan, apapun. Tetapi saya mau kembalikan kepada firman, saudara. 7 ayat 7 dikatakan 1 Petrus pasal 5 ayat 7 dikatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya sebab ia melihara kamu. Ini yang menjadi andalan ayat kita. Ini yang menjadi kekuatan buat kita. Untuk orang-orang yang saat ini masalah-masalah, banyak masalah segala macam. Ayo kembali ke firman. Kembali ke firman. Kembali ke firman. Kembali ke Alkitab. Harus kembali ke situ, saudara. Amin. Tuhan sudah pelihara. Tuhan sudah jaga. Tak perlu saudara khawatir. Tak perlu risau. Tak perlu risau macam mana, pastor? Makanan tak ada. Saya tak ada kerja. Semua tak ada. Saudara punya hikmat, katakan amin. Hikmat itu datang dari Tuhan. Saudara bisa akan lakukan hal-hal yang baik, lakukan sesuatu yang baik. Saudara tidak akan kehabisan berkat atau kehabisan, tak ada lagi. Semua Tuhan akan cukupkan, amin. Ada waktunya Tuhan akan cukupkan. Ayat 8, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa, mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat telannya. Wow. Masa-masa pandemi ini, masa PKP lockdown ini banyak terjadi nih. Ayat 8 dikatakan, sadarlah dan berjaga-jaga. Saudara coba tepuk kepala saudara. Tepuk seperti ini. Tuhan Yesus, saya mau berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya pikiran saya, apapun yang di dalam hidup saya, mungkin hati saya harus berjaga-jaga. Supaya apa? Supaya saya tidak mencengkeram, iblis tidak mencengkeram hidup saudara dan saya. Amin. Karena apa? Iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum. Dia 24 jam dikelilingi kita. Iblis 24 jam ada di keliling kita. Amin. Dia akan mengaum-ngaum, mencari mangsa, mana yang tidak ada. Saya lihat di Facebook ada viral, ada mati, ada meninggal, ada WhatsApp. Saya rasa kasihan. Saya berdoa buat mereka dalam nama Yesus. Orang-orang yang kesusahan, orang yang banyak kehilangan sesuatu, kehilangan hati, dan tidak ada sukacita, damai sejahtera. Oh Tuhan, dalam nama Yesus tidak ada bunuh diri lagi. Tetapi karena ini kita harus berjaga-jaga. Dengan apa, saudara? Berjaga-jaga dengan firman, berjaga-jaga dengan doa. Dengan kita perkumpulan seperti ini, persekutuan. Ada mesbah doa pagi, ada mesbah doa malam, ada apa lagi? Ada ibadah. Semua kita ikuti. Supaya apa? Supaya firman, supaya roh ini ada Tuhan jaga. Amin. Lawanlah dia dengan iman. Ayat 9. Lawanlah dia dengan iman teguh. Sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Shalom. Semua saudara kita sebelum ini sudah menanggung penderitaan yang sama. Artinya ketika Rasul Paulus
Petrus, semua sudah menanggung hal yang sama. Karena apa? Karena mereka semua saudara di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Mereka mendoakan kita sebelum jauh-jauh hari. Amin. Tuhan Yesus sudah mendoakan kita semua. Shalom, shalom. Ingat, ini penting sekali. Lawanlah dia dengan iman. Kita punya kuasa, kita punya mulut ini kuasa. Tuhan Yesus, saya berkuasa. Hari ini tidak ada kekecewaan. Tuhan Yesus, hari ini Tuhan Yesus akan memberkati saya. Hari ini Tuhan akan memberikan saya berkat yang berkelimpahan hari ini. Terima kasih Tuhan. Ini yang kita harus cari. Katakan amin. Dengan iman saudara, iman itu ada dalam hidup kita. Shalom. Saudara, ingat, kita punya iman. Lawanlah dengan iman, terungguh sebab kamu bahwa semua saudara seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Ayat 10, dan Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus kemuliaannya yang kekal dan melengkapi. Katakan amin. Melengkapi. Ini yang menjadi kekuatan buat kita, sebab Allah itu sumber. Allah itu sumber kasih karunia yang telah memanggil kasih Kristus dalam kemuliaan. Allah itu sumber. Sumber itu tidak ada lain, Allah kita sendiri. Amin. Haleluya. Katakan haleluya. Haleluya. Haleluya Yesus. Shalom buat semuanya. Ibu Kirsti, shalom Ibu Kirsti. Ibu Rosti yang ada di Miri, shalom. Ibu Magda yang ada di Batu Pahat, shalom. Jadi apa? Jadi kita punya iman. Katakan punya iman. Haleluya. Jangan sedikit-sedikit. 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 Tak boleh payah, tak boleh lelah, tak boleh lemah, tak boleh tak ada kekuatan, tak boleh seperti itu. Tapi Tuhan mau supaya kita ada iman, ada kekuatan. Karena apa? Karena Dia yang telah memanggil kamu di dalam Kristus. Karena Tuhan sudah memanggil kita di dalam Kristus. Tuhan sudah memanggil jauh-jauh hari dari kita melahirkan waktu baby. Terus Tuhan sudah manggil kita. Amin. Jangan khawatir, jangan risau saudara. Amin. Tuhan baik, katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Di sini dikatakan ada satu perenungan. Mengapa orang tua lebih senang memberikan instruksi agar anak-anak berubah menjadi lebih baik? Dibandingkan menjadi teladan bagaimana seharusnya. Katakan amin. Kalau kita menginstruksi ke anak-anak atau perintah kepada anak-anak, itu biasanya dia bosan saudara. Dia akan boring, betul? Dia akan bosan sini sana, dia akan main lagi sana sini. Dia instruksi sudah main sini, dia akan boring lagi sana, dia main lagi yang lain. Betul? Kalau anak-anak umur 10 tahun ke bawah, dia akan tulis, lepas itu dia bosan, dia main lagi tempat lain. Nanti dia tulis, bosan lagi seperti itu. Itu instruksi mereka, ya. Itu anak, karena itu dia punya imagine seperti itu. Dibandingkan menjadi teladan bagaimana seharusnya. Jadi bapak ibu sudah harus menjadi teladan. Ayo bapak ibu suami istri harus menjadi teladan. Ketika kita banyak berdoa, itu anak akan melihat kita. Saya teringat kepada anak saya, selalu dia kalau habis tidur, sebelum tidur dia baca buku. Dia akan selalu baca buku atau baca Alkitab, dan dia akan selalu panggil saya di samping, papa, baca. Oke, kita baca sama-sama. Ayo kita berdoa sama-sama. Nah, waktu saya baca, dia akan mengerti. Oh, ini. Jadi kita harus mendampingi anak kita untuk menjadi teladan. Itu warisan kita. Katakan amin. Anak muda, anak remaja, semua kita harus didik mereka. Supaya apa? Supaya mereka akan menjadi warisannya Allah. Mereka adalah iman ilahi yang Tuhan berikan buat kita. Katakan amin. Yang kedua, keteladanan dalam hal apa yang ini Anda berikan kepada anak Anda? Oke, saya mau saudara tulis di sini. Oke. Apa yang saudara dengan anak, teladan apa yang diberikan anak Anda? Jawab sini ya. Misalnya, teladan anak saya supaya dia lebih pandai, lebih pintar daripada papanya. Misalnya contohnya seperti itu, ya. Saudara bisa tulis di komen. Nanti saya akan doakan ya sekali ya. Wah, dia mau jadi teladan buat saya menjadi anak pendeta, misalnya hamba Tuhan. Boleh tulis sini, gak apa-apa. Oke. Nah, itu jadi contoh ya.
Penerapannya, jika anak Anda ingin Anda berhenti dari hal-hal yang tidak baik, maka Anda harus menjadi teladan bagaimana hidup baik dan benar. Woi, halo, shalom. Ingat, kalau Anda anak ini berhenti dari hal yang tidak baik, menghindari yang tidak baik, saudara harus menjadi hidup baik. Ini rumusnya seperti ini. Betul, mengasihi sesama. Ibu anak Wineke supaya bisa mengasihi sesama. Saya kasih tahu lagi, kalau anak Anda atau muda-mudi remaja, anak Anda, anak kita ini, untuk supaya kita menjadi teladan, maka kita harus baik dulu dan benar di hadapan Tuhan. Amin. Iya, teladan agar menjadi anak takut dan gentar akan Tuhan. Amin, betul. Iya, merendahkan hati selalu. Itu yang kita harus taruh di dalam hidup kita sebagai bapak, sebagai ibu, atau sebagai suami istri untuk meneruskan warisannya kepada anak. Kalau anak kita kalau ibu bapak tidak mendidik anak tak baik, maka anak itu akan tidak baik juga. Kalau ibu bapak juga tidak memperhatikan anaknya, seperti ada nilai-nilai kerajaan, sikap apapun itu. Saya selalu hari Jumat ya, contohnya saya selalu hari Jumat mendidik anak-anak muda-mudi, karena muda-mudi ini masa jenjangnya yaitu masa labil, masa di mana mereka mengetahui jati diri. Jadi muda-mudi ini harus dididik bersama-sama. Saya belajar mereka supaya mereka ikut di dalam kebenaran firman Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka mengerti. Tidak ada pikiran-pikiran yang merasuki di dalam hidup mereka, kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Tetapi harus hidup di dalam firman. Itu khusus muda-mudi. Amin. Ya, betul Ibu Wina. Menjadi teladan bagi anak. Jadi Ibu Wina dengan Bapak Alexion itu harus menjadi teladan dulu baik. Ada berdoa malam-malam, misal contohnya berdoa malam. Anak itu akan lihat, oh iya, anak itu akan lihat, dia akan berdoa. Kadang-kadang kalau dia lupa berdoa, itu anak itu akan panggil, papa mama berdoa malam. Oke. Itu jadi teladan, saudara. Ya, betul. Teladan ya anak supaya menjadi menghormati orang tua sekeliling dan taat pada Tuhan. Betul. Ibu Dita, teladan supaya patuh dan dengar cakapan orang tua. Iya, harus patuh. Harus patuh. Amin. Shalom hambanya Pak Max. Tuhan berkati Pak Max. Jadi saudara dan kita sebagai orang tua mendidik anak, itu kita dulu yang menjadi teladan buat anak. Jangan kita tidak menjadi teladan, tiba-tiba kita suruh itu, orang lain suruh ini. Pastor Max cakap latihan lain, main lain. Saya selalu dengar seperti ini. Papua punya slogan. Jangan kita latihan main. Kita latihan main musik, misalnya latihan musik. Misalnya lagu yang tadi itu latihan musik. Betul, latihannya sudah bagus latihannya. Wah, kita nyanyi sudah bagus. Waktu main di ibadah lari sana lari sana. Sudah lari sana, musiknya ke sana, semua lari, mainnya sudah lain, saudara. Jadi apa? Jadi harus ada latihan dulu. Sama dengan kita sebagai teladan. Amin. Sebagai teladan. Katakan amin. Sebagai teladan supaya kita latih diri kita untuk firman Tuhan sesuai dengan Tuhan Yesus. Amin. Ingat, katakan di sini latihan harus sama dengan yang main. Latihan sama, main harus sama. Jangan latihan lain, main lain. Amin. Haleluya. Betulkah? Ini Pastor Max sudah dengar saya punya slogan ya. Tetap semangat, katakan amin. Haleluya. Ya, Tuhan Yesus baik. Aplikasi. Ya, teladan pakai waktu dengan baik, jangan sia-siakan waktu yang Tuhan kasih. Betul. Itu saya yang tercinta ini. Betul. Teladan pakai waktu dengan baik, jangan sia-siakan. Amin. Ya. Yang bagian aplikasi yang terakhir yaitu diskusikan ya. Di rumah ya. Di rumah diskusikan dengan suami istri. Oke. Lepas ibadah ini, lepas mesbah doa,
saudara ada di tempat tidur dengan anak, kalau suami tak ada istri dengan anak, lakukan. Ini, diskusikan dengan suami istri apa yang Anda mau teladani bagi anak-anak anak atau muda-mudi ya, anak-anak muda-mudi ya, remaja, apa yang menjadi teladan hidup saudara. Seperti saya dengan istri, mencari teladan buat anak saya, lakukan itu. Tulis poin-poinnya. Anak saya menjadi teladan dalam Kristus. Anak saya akan menjadi pandai. Tulis saja tak apa. Itu akan menjadi, hidup itu akan menjadi hidup berarti. Ada konsepnya, ada programnya. Amin. Jangan lupa itu. Nanti pulang atau di rumah kasih tulisan. Tuhan, baru doakan. Tuhan Yesus, biarlah anak saya mengikuti teladan saya. Anak saya Gottlieb Chan katanya mau jadi hamba Tuhan pendeta. Saya ya, contohnya seperti itu. Amin. Haleluya. Itu aplikasi ya, saudara, di rumah, di gereja, di kamar, bincang dengan istri suami. Ayo, apa yang mau diteladan jadi anak kita? Waktu kecil kita harus didik. Amin. Ya. Yang terakhir, yang pertama yaitu kita harus mohon ampun. Amin. Kita harus mohon ampun jika belum hidup memberi teladan kepada anak-anak saya ya. Kita, kalau misalnya kita belum memberikan keteladanan kepada anak kita, belum maksimal, ayo kembalikan semuanya. Kembalikan. Tuhan Yesus, Tuhan, saya ampuni kami ya Bapak, ampuni saya dengan istri. Saya mungkin sudah jauh dan dosa di hadapan Tuhan. Saya tidak bisa menjadi teladan yang baik kepada anak-anak. Hari ini saya minta ampun. Hari ini kami minta ampun Tuhan. Biarlah teladan yang hidup di dalam nilai-nilai firman Tuhan ada dalam hidup saya dengan istri. Untuk saya mengajarkan anak saya jadi teladan. Amin. Katakan amin. Itu minta ampun kepada Tuhan. Mungkin itu ada banyak keluarga hal seperti ini. Apalagi saat-saat pandemi PKP ini. Ayo, mari kita belajar menjadi teladan seperti Kristus untuk mengajarkan anak-anaknya nilai-nilai kerajaan, nilai-nilai firman Allah, nilai-nilai sikap hati, nilai-nilai di dalam doa, nilai-nilai di dalam pelajaran. Amin. Saudara, admit saja, saudara mengaku saja, Tuhan ampuni saya, Tuhan. Mungkin saya selama di PKP tidak mengajarkan anak doa. Oh, mungkin kami selama ini Tuhan Yesus jauh di hadapan Tuhan. Saudara bisa mengakui hal itu. Kita belajar, amin. Kita belajar. Saya pun belajar sama. Saya belajar setiap hari. Kalau saya dengan anak saya kena marah ya. Kalau misalnya anak saya kena marah malam-malam, saya selalu kamu jangan nakal ya. Jangan nakal ya lagi ya, jangan marah-marah. Walaupun dia suka teriak-teriak saudara, tetapi saya kasih tahu, tuh jangan marah-marah lagi ya, jangan marah-marah lagi ya. Seperti itu, saya selalu kasih tahu kalau malam ya. Minta ampun supaya kita belajar. Oh ya, shalom Sari, Tuhan berkati. Ya, tak apa. Oke, kita mau belajar. Katakan kita mau belajar supaya kita tidak jadi batu sandungan. Amin. Tidak jadi batu sandungan dalam hidup kita. Oh, Bapak Tesan, shalom Bapak Tesan. Tuhan berkati Pak Tesan. Ya, yang kedua, yang terakhir, Tuhan berikan kita kekuatan untuk dapat menjadi teladan bagi anak-anak. Amin. Ya, Tuhan sudah akan memberikan kita kekuatan untuk dapat menjadi teladan bagi anak-anak. Amin. Katakan amin. Ya, kita akan diberi kekuatan di dalam firman, di dalam doa, di dalam pujian, penyembahan, apapun kita lakukan, kita akan menjadi teladan buat anak-anak. Katakan amin. Ya, mari kita belajar bersama-sama. Saya akan berdoa untuk hari ini. Semua baik, Tuhan Yesus baik. Kalau ada yang mau didoakan, boleh WhatsApp pastor atau personal atau tulis di sini. Mendoakan apa? Saya akan doakan buat saudara. Amin. Mari kita mohon ampun bila kita ada sesuatu yang salah di hadapan Tuhan untuk tidak menjadi teladan, atau mungkin selama ini kita tidak bisa mendidik anak dan juga kita tidak bisa menjadi teladan buat anak-anak. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hamba berdoa hari ini kami mengikat perjanjian-Mu ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Tuhan, Engkau yang adil, Engkau yang mulia Tuhan. Engkau yang membasuh
di dalam setiap hidup kami, untuk keluarga khususnya ibu, bapak, dan juga suami, istri, dan anak-anak. Hari ini Tuhan, saya mohon ampun. Kami minta ampun Tuhan. Kiranya Tuhan berikan pengampunan. Tuhan berikan ya Tuhan Yesus pengampunan kepada kami. Biarlah Tuhan basuh dengan kuasa darah anak domba. Tuhan yang dimuliakan, Tuhan yang ditinggikan. Kami percaya ada kekuatan tangan Tuhan ya Tuhan di dalam pengampunan. Biarlah kami mau diperbaharui, mau di musim-musim yang baru, masa-masa yang hari ini Tuhan, di dalam pencobaan apapun Tuhan, Tuhan Yesus berikan kami kekuatan. Katakan amin. Di dalam nama Yesus, ampuni kami, ampuni kami. Kami mau belajar Tuhan. Kami belajar Tuhan merendahkan diri seperti Engkau ya Tuhan Yesus. Di dalam nama Yesus. Dan juga buat anak-anak kami, bila kami belajar menghormati untuk orang lain. Oh Tuhan, belas kasihan-Mu, kegerakan hati kami. Setiap kami akan menjadi teladan seperti Engkau. Sikap hati kami Tuhan berkati dalam nama Yesus. Sekali lagi berdoa buat keluarga-keluarga di rumah-rumah yang sudah menonton live Facebook ini Tuhan. Kuduskan kami di dalam nama Yesus. Sekali lagi kami diberi kekuatan yang baru dan diberi kemuliaan karena kami tahu panggilan Kristus ada di dalam hidup kami. Dan kami percaya kami diperbaharui di dalam nama Yesus. Hamba berdoa dan mengucap syukur. Firman ini akan menjadi rema buat kami di dalam nama Yesus. Teladan yang baik buat keluarga, bapak, ibu, dan anak-anak semua menurut sesuai dengan kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa, katakan amin. Haleluya. Yesus baik. Katakan Yesus baik. Amin. Ya. Hari Sabtu tiada. Wah, Shalom Baromi yang ada di Jakarta. Hari Sabtu kita tiada activity, kegiatan, tapi kita ada khusus buat keluarga ya. Hari Sabtu buat keluarga, dan hari Minggu, Ahad kita ada ibadah. Belum boleh lagi di gereja karena masih ada PKP, lockdown. Lanjut lagi saudara. Tetapi Tuhan Yesus baik. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Tetap Tuhan Yesus baik. Tuhan tetap baik. Amin. Dan kita ada ibadah online hari Ahad malam. Saya belum pastikan, mungkin tapi saya akan lihat dulu jadwalnya Pastor Mike. Kalau dia boleh, kita bisa masuk di live bersama-sama. Amin. Tuhan Yesus berkati semua. Tuhan Yesus baik. Katakan shalom buat semua keluarga Shine of Glory. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Shalom. Haleluya.